Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita masih bicara tentang air yang hidup, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang air yang hidup dan sedikit daripada penggunaannya, ya. Bagaimana munculnya pancaran air itu karena ada hujan yang turun. Segala sesuatu sumbernya adalah dari Tuhan. Lalu ditampung dalam orang yang menerima apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang di dalam dirinya ada mata air. Ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang tersebut, sekarang mata air itu boleh memancar, boleh mengalir. Sehingga dalam diri orang percaya, sekarang boleh mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Jadi Bapak Saudara bisa membedakan Yohanes pasal 4 dan Yohanes pasal 7. Di situ bicara tentang air, ya. Yohanes 4 itu adalah modelnya. Orang percaya di dalam dirinya sekarang ada pancaran. Ada mata air, ada sumber karena Yesusnya masuk ke dalam dirinya. Lalu orang yang penuh Roh Kudus, mereka boleh menjadi saksi, ya. Jadi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi mulai membagi sesuatu apa yang didapat dari Tuhan, itu dibagi ke orang lain. Roh Kudus akan memanifestasikan Yesus di dalam diri kita, sehingga dari dalam diri kita itu sekarang timbul aliran-aliran air yang hidup. Nah, tapi ya, kenapa banyak orang percaya nggak mampu mengalirkan aliran-aliran hidup itu, padahal pancaran airnya ada di dalam dirinya? Karena apa? Karena bejana hatinya rusak, bejana hatinya kotor, bejana hatinya bocor, sehingga walaupun Allah itu intervensi ke dalam kehidupan manusia, orang yang percaya ini, mereka nggak mampu, ya, untuk mengalirkan atau mengekspresikan Kristus itu kepada orang lain. Kenapa? Kristus itu bagi dirinya sendiri itu belum cukup. Karena setiap Kristus memenuhi orang tersebut, selalu ada yang bocor. Tapi walaupun ada yang lebih, karena hatinya kotor, sehingga pancaran Kristus itu tidak mewujudkan Kristus. Ya, ibaratnya adalah gelas yang kotor, kalau Anda isi dengan air bersih, nanti orang yang minum dari gelas itu, mereka akan minum air kotor. Kenapa? Bukan sumbernya yang salah, tapi tempat wadahnya yang salah. Ya, wadah yang kotor itu membuat air yang bersih akhirnya menjadi kotor. Sehingga orang-orang yang menikmati air itu tidak bisa menikmati air yang bersih. Mereka hanya bisa menikmati air yang kotor gara-gara gelasnya atau tempatnya kotor semuanya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita masih bicara tentang kelanjutan bagaimana supaya manifestasi daripada air dalam diri kita ini bisa benar-benar memancar dan airnya tetap bersih, ya. Oleh karena itu, Tuhan berjanji memberikan hati yang baru. Ya, apa itu hati yang baru? Nah, apa itu hati yang baru? Saudara, hati yang baru, ya, adalah pergantian hati. Ya, pergantian hati dengan yang baru adalah proses yang amat mudah seharusnya. Bila sebuah hati terluka sangat, gantikan saja dengan yang baru. Proses ini telah kujanjikan lama sekali. Aku adalah dokter ahli dalam bidang itu. Aku akan melakukannya bagi siapa saja yang merasa perlu akan sebuah hati yang baru. Enggak semua orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis punya hati yang baru. Ya, kenapa? Tuhan mau tahu, apakah ada orang yang perlu dalam penggantian hati yang baru ini. Kalau orang sudah nyaman dengan hati yang lamanya, dia nggak mau diganti dengan hati yang baru. Ya, contoh ya,
Kalau Anda sudah punya baju, kaos gitu ya, yang sudah lama Anda pakai itu walaupun sudah mulai bolong-bolong gitu ya, kaosnya sudah karena sering dicuci jadi tipis gitu. Tapi kadang-kadang Anda enggan untuk menggantinya. Katanya sudah nempel sama kulit Anda. Nyaman sekali ya. Padahal sudah sobek sana, sobek sini. Nanti ada orang yang iba kepada Anda, tak beliin kaos yang baru ya. Dibeliin 50 biji sekalipun, nggak satu pun disentuh. Kenapa? Enak yang ini. Nah, kadang-kadang orang mempertahankan sesuatu yang lama karena sudah terlalu nyaman. Ya, walaupun kondisinya sebenarnya sudah nggak layak sama sekali, betul? Begitu juga dengan hati, saudara. Hati baru itu walaupun disediakan oleh Tuhan dan Tuhan menawarkan siapa yang mau ganti hati, tapi nggak semua orang merespon. Mau hatinya yang lama itu diganti dengan hati yang baru. Kenapa? Karena masih menikmati, masih nyaman menikmati hati yang lama. Nah, saudara, Anda akan melihat sebenarnya ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda nggak bisa menggunakan hati yang lama. Alkitab bilang, ya, anggur yang baru nggak bisa disimpan atau ditaruh di dalam kirbat yang lama. Akibatnya apa? Kirbat yang lama itu akan pecah dan anggurnya akan tumpah sehingga terjadi kesia-siaan. Ya. Nah, akan tiba saatnya saudara nanti ya, ada waktu di mana Anda akan mengalami, akan tiba saatnya ketika hatinya yang lama menolak firman ya. Oke, sorry. Nah. Sorry. Ya. Hati manusia yang lama sudah rusak sama sekali. Tidak dapat direparasi lagi, ini kata Tuhan ya. Yang mereka butuhkan adalah sebuah pencangkokan hati yang baru. Yang telah kusediakan bagi mereka. Orang yang berjalan dengan hati lama, mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Orang seperti itu merepotkan aku, kata Bapak ya. Terus menerus. Itu membocorkan energi tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Benar, anakku. Aku membutuhkan waktu juga untuk mendirikan tubuh Kristus yang sehat dan berkuasa di bumi ini. Aku harus melakukan penggantian hati ini secepat-cepatnya. Kalau tidak, banyak pekerjaan yang terbengkelai sebelum waktu berakhir. Aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya di dalam praktek. Ya, di dalam praktek. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, Tuhan akan mengajari di dalam prakteknya nanti ini. Yesaya 11, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini janji daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel dikeluarkan, ya, diambil kembali untuk dipulangkan ke Israel setelah ditawan ya di Babel selama 70 tahun itu. Lalu yang dilakukan oleh Allah pertama kali adalah aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Jadi ketika bangsa Israel itu dipulangkan kembali setelah ditawan 70 tahun di Babel, yang dilakukan oleh Tuhan pertama kali adalah diberi hati yang baru. Ya, disucikan. Supaya apa? Nah, roh baru, hati yang baru ini akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi kepada mereka hati yang taat, yang nurut, supaya mereka itu bisa hidup menurut segala apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Semua peraturan-peraturan Allah akan dijalankan dengan setia. Dan Tuhan bilang, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Nah, saudara, ini pesan Allah Bapa begini. Anakku, aku akan melakukan perkara-perkara besar di daerah ini, di daerah hati, ya.
Aku tidak mengajarkan engkau tentang pencangkokan hati ini. Bukan hanya sekedar menyembuhkan hati seseorang, tetapi menggantinya secara total. Jadi kita harus mengadopsi idenya Allah ya. Yang dilakukan oleh Allah bukan sekedar menyembuhkan hati Anda, tapi Dia mau melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari sekedar permintaan Anda untuk Dia bisa menyembuhkan hatimu. Apa yang dilakukan? Dia bukan sekedar menyembuhkan hatimu, tapi Dia akan mengganti hatimu secara total, ya. Nah, sehingga hatimu disebut sebagai hati yang baru. Tapi pada saat kesadaran mereka bertumbuh ke arah hadirnya roh anakku atau roh Tuhan Yesus, mereka akan mulai menyadari perlunya mengganti hati mereka yang usang itu dengan yang baru, yaitu yang dibawa oleh benih anakku. Bila tidak, hidupnya akan tetap tidak akan berguna bagiku. Ya, jadi kalau orang ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya nggak diganti, apa yang muncul dari dalam hati itu nggak pernah berguna bagi Tuhan, saudara. Karena sumbernya bukan dari roh, tapi dari daging. Yeskiel 36, 25-29. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi saudara, rencana Allah itu sangat-sangat luar biasa dan mulia ya. Bukan sekedar Dia mengganti hati kita. Tapi Dia juga membereskan semua hal yang unclean, segala kenajisan yang pernah terjadi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. Mereka pasti menyentuh ini dan itu ya, bergaul dengan ini dan bergaul dengan itu. Yang ada di daerah Babel dan sekitarnya, pasti itu ada perkara-perkara yang najis juga. Sehingga bangsa Israel itu kena najis. Bisa najis berhala, najis mayat, najis apa saja gitu. Jadi ketika dipulangkan, yang pertama kali adalah dicuci dengan air jernih. Ditahirkan dari segala kenajisannya. Kenapa? Karena mau dijadikan sebagai umat Allah. Allah yang kudus itu. Ya. Nah, dan Tuhan berjanji juga dalam ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku juga akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ada restorasi, ada pemulihan dalam segala aspek, baik secara pribadi, secara jiwa, secara hati, secara tubuh, juga secara finansial. Ya, nah ada pemulihan, ada kelimpahan terjadi. Hati yang baru itu akan menjadi sangat lembut. Hati yang baru itu akan menurut terhadap perintah-perintahku, kata Bapak. Sementara yang lama selalu ingin hal-hal berbeda dengan keinginanku. Untuk sementara, ketika dua hati itu ada bersama-sama di dalam diri seseorang, semakin sering orang itu mau mendengarkan suara hati Tuhan Yesus atau hati anakku, kata Bapak, mereka akan bertumbuh dengan cepat dalam anugerah. Amin. Nah, akan tiba saatnya ketika hatinya yang lama menolak firmanku dan enggan untuk mendengar suaraku lagi, saat itu ia berhenti tumbuh, bahkan cenderung merosot lagi. Bila seseorang memakai hati yang lama dan yang baru berganti-ganti, akan selalu terjadi banyak kebingungan. Mereka yang hatinya mengasihi aku dengan kuat akan mampu membedakan hati mana yang sedang mereka pergunakan pada suatu waktu. Nah, saudara,
Jadi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diberi hati yang baru. Sekarang di dalam diri kita itu ada dua macam hati, ya. Hati lama dan hati yang baru. Mana yang Anda respon, mana yang Anda aktivasi, mana yang Anda gunakan. Kalau Anda sering menggunakan hati yang baru, hati yang lama itu lama-lama akan jadi pensiun. Walaupun ada, tapi nggak punya kegiatan. Ya no job, ya atau jobless. Nah, saudara, tapi hati yang baru ini akan terus bertumbuh. Bagaimana cara memakai dan menumbuhkan hati yang baru? Cuman satu, saudara. Ya, cara menumbuhkan atau menghidupkan hati yang baru itu adalah mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ingat, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, lalu sebelum memulai masa kerjanya, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Betul? Nah, umur berapa itu? Umur 30 ya. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka. Lalu turunlah seperti burung merpati, nempel di bahunya Tuhan Yesus. Ya. Lalu dari atas itu ada suara, saudara. Inilah anakku yang ku kasihi. Betul? Nah, kepadanya lah aku berkenan. Ada yang mendeklarasikan, ada yang memberitahukan kepada khalayak saat itu. Ini loh, yang baru keluar dari air, yaitu Tuhan Yesus adalah anaknya Allah Bapa. Ini anakku. Kepadanya aku berkenan. Bukan sekali itu saja. Ketika Tuhan Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus ada di Bukit Tabor, nah, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Tuhan Yesus dimuliakan. Dia berwajah ya begitu cemerlang. Nah, di situ ada Musa dan Elia. Nah, sampai Petrus itu bilang, aku mau bikin kemah 3, satu untuk Elia, satu buat Musa, satu untuk Tuhan Yesus. Di sini supaya biar lama itu ya, 3 tokoh itu ada di dalam keadaan kemuliaan itu. Tapi saudara, di situ ada suara juga. Inilah anakku yang kukasihi. Ketika Yesus mengalami transfigurasi, ternyata surga terbuka, Bapaknya ngomong sekali lagi, tapi pada waktu itu hanya untuk 3 orang yang mendengarkannya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada tambahannya, saudara. Dengarkanlah dia. Nanti cek ya. Jadi ketika keluar dari dibaptis, Bapaknya bilang, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Titik sampai di situ. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah dimuliakan di atas Gunung Tabor itu, berita itu diulang kembali, ditambah pesannya. Dengarkanlah dia. Jadi ikut Yesus itu masalah apa sih? Masalah mendengarkan dia. Ya. Yesus suka sekali dengan orang yang mau dengerin dia. Daripada orang yang mau repot untuk dia. Camkan baik-baik. Banyak orang Kristen kadang-kadang merasa pengen jadi pahlawan. Ikut Tuhan Yesus mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Wah, keren ya? Untuk Tuhan. Kelihatannya luar biasa sih. Tapi Anda perbandingannya kan antara Marta dan Maria. Kenapa ketika Marta itu merasa sibuk, merasa repot, kewalahan, lalu mengadu kepada Tuhan Yesus, kok nggak dibela sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah bilang begini, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tetapi saudaramu itu telah mengambil satu bagian yang terbaik. Apa yang diambil oleh Maria? Duduk, buka telinga, dengar dia. Nangkep, saudara? Tuhan Yesus suka sekali dengan orang yang mau buka telinga, dengerin dia. Dan itulah yang diperintahkan oleh Bapa. Ketika dia memperkenalkan anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenal, dengarkanlah dia. Hal mendengarkan Tuhan Yesus, itulah yang membuat nanti hati barumu itu akan bertumbuh, saudara. Jadi menumbuhkan hati yang baru itu gampang. Tiap hari lakukan chatting. Amin. Lakukan chatting.
Jadi datang kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar laporan. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini, lihatlah keadaanku ini, lihatlah dompetku ini, lihatlah masalahku ini. Tuhan sudah tahu semua apa yang sedang engkau alami. Ya, tapi dia mau mendengar, Tuhan, apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku. Katakanlah, hambamu siap untuk mendengarkannya. Perintah aku Tuhan. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu. Tanpa sengaja, Anda sudah mulai memupuk atau menumbuhkan hatimu yang baru. Dan lama-lama saudara, Yesus semakin besar di dalam kehidupan Anda. Bagaimana dengan orang-orang yang sering, ya kadang-kadang pakai hati yang baru, kadang-kadang pakai hati yang lama. Orang itu akan bingung. Satu hari, saudara, dua-duanya pernah memberikan saran dalam hal yang sama, lalu Anda bingung, mana yang harus Anda ikuti. Dorongan dari hati lamamu atau dari hati barumu. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau mau nurut, tanggalkan baju lama, kenakan baju yang baru. Baru Anda bisa nurut sama Tuhan nanti. Kalau Anda masih pakai baju yang lama itu yang suka berontak. Ya. Ya, itu baju rombeng. Kalau orang Jawa Timur bilang gombale mukio itu ya. Nah, itu baju rombeng, saudara, ya. Baju rombeng. Nah, itu cepat aja dibuang ke tempat sampah aja. Pakai baju yang baru, yakni hati yang baru. Amin. Oke, saudara, lanjut ya. Kenapa kita harus punya hati yang baru? Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap kekuatan, tuh. Dengan segenap kekuatan kita. Ada dua perintah, terutama yang tertulis di dalam Alkitab adalah Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Setelah Anda lihat ya, ada kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dalam hal apa? Dalam mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Tapi kalau dituntut seperti ini, ya, Bapak bilang kau telah mengerti bahwa ternyata tidak seorang pun sebenarnya didapati mampu melakukan kedua perintah utama itu dengan sempurna. Loh? Mana ada, saudara, orang bisa mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Ya. Nah, makanya Bapak bilang, kau telah mengerti bahwa ternyata tidak seorang pun didapati mampu melakukan kedua perintah utama itu dengan sempurna, kecuali anakku, yaitu Yesus. Ia saja satu-satunya yang mampu melakukan kedua perintah utama ini. Pertanyaannya, mengapa tak seorang pun yang mampu? Jawabannya, karena hati manusia sudah tidak murni lagi. Hati mereka diisi dengan keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, ya, dengan kekuatannya, kalau yang ingin dipuaskan adalah dirinya sendiri, tak bisa orang itu bisa memuaskan Tuhan, tuh ya. Kecuali dibalik. Ketika dia melakukan mengasihi Tuhan, tujuan cuma satu, Tuhan, aku mau memuaskan engkau. Ya. Bagaimana supaya Tuhan itu puas, bukan Anda yang puas. Betul? Kadang-kadang saudara ya, dalam praise and worship, wah, itu kadang-kadang orang ingin mempersembahkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Betul ya? Sudah selesai acara praise and worship atau worship night, namanya apa saja lah. Setelah itu, kadang-kadang saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Gimana ya? Nah,
tentang acara ini. Ya, siapa di sini puas? Wah, angkat tangan semuanya. Oh ya, kamu puas ya? WL-nya, pemusiknya, jemaatnya, merasa puas dan sebagainya. Nah, lalu saya tanya sekali lagi, kira-kira apakah Tuhan puas ya? Diam semua. Diam semua, saudara. Jadi itu ukurannya, ya loh. Ketika aku menyanyi, ketika aku memuji Tuhan, aku puas. Nggak pernah berpikir apakah yang dilakukan itu membuat Tuhan puas atau enggak. Itu nggak pernah terbesit di dalam pikirannya, bukan? Nah, polanya harus diubah. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk Tuhan, Anda harus pastikan Tuhan itu puas dengan apa yang Anda lakukan, betul? Bukan Anda yang puas telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuh, aku sudah korban, ya, kasih persembahan 10 miliar. Anda puas melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Bukan berarti itu salah, enggak. Itu betul. Ya, tapi saudara, ada yang lebih benar. Apakah semua yang Anda persembahkan itu adalah yang diperintah Tuhan atau tidak? Betul? Jadi segala perkara, apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda ada di dalam track-nya Tuhan. Kalau orang tanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau mempersembahkan itu? Kenapa engkau menyanyi itu? Kenapa engkau ini dan itu? Alasannya cuma satu. Karena Tuhan mau. Karena Tuhan yang suruh. Amin. Karena Tuhan yang suruh. Saya sedang melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Saya sedang melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hidupku itu hanya pelaksana untuk membuat Tuhan senang. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lah, bagaimana kerinduan Anda untuk menyenangkan Tuhan itu bisa terrealisasi? Kalau Anda melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup Anda. Itu satu hal yang membuat Tuhan itu disukakan, cuma itu aja. Amin. Pastikan. Bagaimana Anda bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Dengar perintah Tuhan. Amin. Mendengar perintah Tuhan itu. Nah, tadi dikatakan mengapa tak seorang pun yang mampu? Karena hati manusia sudah tidak murni lagi. Hati mereka diisi dengan keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan. Amin. Nah, saat engkau menemukan seseorang yang mengalami luka batin yang nampaknya tak tersembuhkan lagi, beritahukan kepada mereka tentang hati yang baru yang telah kusediakan. Dan ajak dia menerima pemberianku ini, hati anakku, atau boleh kau katakan, kopi dari hati anakku. Maka hati anakku itu akan mulai berfungsi di dalam dia. Tentu saja, dia harus diberi petunjuk bagaimana mempergunakan hati yang baru itu selanjutnya. Ketaatan kepada segenap perintah Allah hanya dapat terjadi bila seluruh hati orang percaya itu juga diganti dengan hati yang baru miliknya Tuhan Yesus. Nah, saudara, tetap di sini ya. Hatinya Tuhan Yesus itu mengganti hatimu. Ya, karakteristik daripada hatinya Tuhan Yesus itu apa? Ketaatan. Taat. Itu yang dipuji oleh Bapaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu sudah mati lalu bangkit ke surga, betul ya? Lalu dia dijadikan Tuhan oleh Bapaknya. Ya. Bunyinya begini dalam Alkitab. Karena engkau taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus diangkat jadi Adonai, jadi Lord, jadi Tuhan atas segala ciptaannya oleh Bapaknya? Karena satu faktor, Bapaknya melihat si anak ini telah menunjukkan sesuatu yang membuat aku puas. Apa yang membuat Yesus bisa memuaskan Bapaknya? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bisa memuaskan Bapaknya itu? Saudara, nggak semua orang yang buat mujizat
itu memuaskan hati Bapak? Enggak. Enggak semua orang yang menyembuhkan orang sakit itu memuaskan hati Bapak. Belum tentu, saya bilang. Karena Matius pasal 7, Anda bisa melihat 19 sampai 21. Pada hari terakhir, nanti aku akan berterus terang. Hei enyah engkau pembuat kejahatan. Siapa itu? Mereka yang berseru-seru. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Yesus bilang, aku enggak kenal engkau. Hei pembuat kejahatan. Artinya apa? Surga enggak puas dengan apa yang Anda lakukan. Apakah menyembuhkan orang sakit itu enggak berguna? Berguna. Untuk si sakit itu. Engkau meringankan beban dari orang yang sakit itu. Tapi kenapa itu enggak memuaskan hatinya Tuhan? Sehingga Tuhan bilang apa? Orang yang menyembuhkan orang sakit kok disebut pembuat kejahatan. Semua yang enggak diperintah oleh Tuhan, yang Anda lakukan, itu di mata Tuhan jahat. Ini ekstrim, betul? Semua yang Anda lakukan, kalau enggak diperintah oleh Tuhan, atau enggak mendapat persetujuan dari Tuhan, lalu Anda lakukan, itu enggak ada nilainya. Dipandang jahat oleh Tuhan. Walaupun Anda klaim, ada buktinya, tapi Tuhan tetap bilang apa? Nehi, enggak. Ya, aku enggak puas dengan itu. Aku puas kepada orang-orang yang bisa punya style seperti anakku. Ketika Yesus ditanya, kenapa engkau menyembuhkan orang sakit itu? Jawabannya apa? Bukan aku mau menyembuhkan orang sakit itu. Bukan karena orang sakit itu minta supaya aku sembuhkan. Memang dalam dialognya ada. Tuhan, apakah engkau mau aku sembuh? Tuh, ya. Nah, tapi sebenarnya Yesus bergerak, Yesus bertindak itu dasarnya cuma satu. Anak tidak bisa berbuat sesuatu kalau tidak melihat bapaknya. Kalau bapak menyembuhkan, anak juga menyembuhkan. Jadi anak itu mengkopi apa yang dilakukan oleh bapak. Dia menjadi representatif daripada bapak di muka bumi ini. Ide gagasan daripada bapaknya itulah yang dikerjakan oleh si anak itu. Itu yang membuat bapak sangat puas dengan anaknya. Sampai dia kasih gelar. Karena kamu taat nak, aku beri nama di atas segala nama. Orang bisa taat kalau dia mau dengar, amin. Orang nggak bisa taat kalau dia nggak mau dengar. Jadi hal taat itu dimulai dari mana? Dari buka telinga, amin. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar, amin. Kenapa? Di dalam kitab Wahyu, banyak ya ayat yang bilang, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Karena banyak orang punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Dipakai untuk apa, Pak? Untuk cantolan kacamata. Padahal manusia itu diberi telinga oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk mendengar. Amin. Nah, coba saudara. Kenapa engkau diberi telinga? Untuk mendengar. Dengar apa? Mendengar seperti apa yang Tuhan pernah dengar dari Bapaknya. Nah, sekarang mulai belajar ya. Untuk bisa jadi taat, modalnya cuma satu. Buka telinga dan mau dengar. Nah, Pak, tapi aku nggak bisa dengar suara Tuhan. Omong kosong. Ya, omong kosong. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Di situ ayatnya nggak bunyinya gini. Domba-dombaku nanti akan mendengarkan. Nggak ada kata nanti, nggak akan ada akan. Ketika engkau menjadi dombanya Allah, dombanya Tuhan Yesus, engkau bisa mendengar suara gembalamu. Hal mendengar atau enggak itu bukan karena Anda tuli atau enggak. Mau atau tidak. Kalau Anda mau dengar, Anda pasti bisa dengar. Tapi kalau Anda enggak mau dengar, sampai kapanpun, enggak akan ada suara yang akan Anda dengar. Ya. Jadi banyak orang kadang-kadang itu berdalih. Ya, kalau saya bimbing seperti ini, lalu bilang, Pak,
saya nggak bisa dengar. Langsung saya bantah. Siapa bilang kamu nggak bisa dengar? Ngomong kosong. Kamu bukannya dombanya Allah. Ya, baca itu ayatnya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ada kata nanti? Ada kata akan? Enggak. Domba-dombaku nanti kalau sudah aku doain, aku tumpang tangan, baru bisa dengar suaraku ya. Enggak ada tuh ayatnya. Ketika engkau menyandang gelar sebagai dombanya Allah, engkau punya kapasitas untuk bisa dengar suara Tuhan. Kenapa harus otomatis seperti itu? Karena yang diharapkan oleh Tuhan adalah ketika engkau bisa mendengar dan engkau bisa melakukannya, akhirnya engkau bisa taat kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang taat. Kenapa kita harus taat? Nah, hubungannya apa dengan air yang hidup? Tadi, hati itu adalah kantong yang menampung air, betul? Menerima suplai dari surga, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus. Nah, ada satu nubuatan di dalam Alkitab bahwa bait suci itu satu kali nanti, ya, itu terjadinya nanti pada kerajaan 1000 tahun. Bait suci itu dari dalamnya, karena bait suci itu menghadap ke timur, dia akan mengalirkan air dari bawahnya itu. Mengalir aliran-aliran air yang sangat-sangat deras. Ya, nah, kita adalah bait sucinya Allah. Ya, ada sungai dari bait suci. Hanya dengan hati baru dari Tuhan Yesus, itu maka bejana air yang hidup itu dapat menampung setiap air yang diberikan Tuhan dengan sempurna dan bertumbuh serta bertambah volumenya sehingga mengalir semakin deras dan dalam airnya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus. Mereka menimba air dari kolam Siloam dan menuangkan air dari bejananya di bawah kaki mezbah di pelataran bait suci. Dan membentuk aliran-aliran air yang mengalir terus keluar pintu gerbang timur menjadi sungai kecil yang mengalir ke lembah Kidron. Demikian akan terjadi dalam zaman antikristus nanti. Akan ada mata air yang membual dengan kencang. Sekali dan sebelah selatan mezbah itu, air yang menuju keluar pintu gerbang timur dan berubah menjadi sungai yang menghanyutkan penyerbu-penyerbu yang hendak menajiskan bait suci itu. Dan air itu selanjutnya mengalir ke timur melalui belahan tanah yang terbentuk ketika Tuhan Yesus datang menjejakkan kakinya ke bumi di Bukit Zaitun, di mana akan terjadi gempa dan membelah Bukit Zaitun itu dari barat ke timur. Coba lihat ayatnya ya. Zakaria 14, 4-5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allah akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin, ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Jadi nanti akan terjadi pada zaman akhir nanti ya. Ini menjelang Tuhan Yesus datang. Nah, itu ada di dalam cerita kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, dalam kitab Daniel juga disebutkan juga. Daniel 9, 26-27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya.
apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa pada pertengahan. Ya. 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai memusnahkan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi ada aliran yang luar biasa. Kejadian 22 itu firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Ya, berbanyak lagi ya, coba lihat dulu 2 Tawarikh 31. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ya, nah dalam kitab Wahyu, saudara, kita lihat ya, pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa itu ya. Tapi intinya nanti dari bait suci itu akan mengalir ya, aliran-aliran air seperti itu. Nah, padahal bait suci sekarang yang dimaksud adalah kita ya. Nah, saudara, mengalirnya aliran-aliran di dalam kehidupan kita itu disebut kelimpahan ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi orang yang menerima Yesus itu sebenarnya punya potensi untuk apa? Hidup di dalam kelimpahan. Ya, lebih. Dalam hal pemenang disebut lebih daripada pemenang. Pokoknya harus ada lebihnya. Amin. Ikut Yesus itu nggak boleh pas-pasan. Kelimpahan itu artinya harus ada lebihnya. Amin. Harus ada lebihnya. Ya. Ingat, orang yang masih merasa kurang ya, atau merasa pas-pasan, atau yang lebih parahnya merasa kurang, itu sama Tuhan Yesus pernah ditegur ya. Ketika murid-muridnya satu kali berjalan dengan Tuhan Yesus, lalu memasuki satu daerah, yaitu di kota orang-orang Saduki. Lalu Tuhan Yesus itu bilang begini, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Lalu murid-muridnya itu pada ribut, kamu sih tadi nggak beli roti dulu. Sehingga kita nggak boleh jajan roti di sini. Ya, mereka pada menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi sudah Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu persoalkan? Aku nggak sedang bicara tentang roti-roti itu, bakery itu, bukan. Ya, aku sedang bicara tentang ragi, pengaruh, ya, pengajaran daripada orang Saduki, bukan roti. Kalau soal roti mah, aku nggak akan khawatir. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kan, masih ingat enggak? Ketika kau menghadapi 5.000 orang, 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang, ada sisanya enggak? Ada. Berapa sisanya? 12 bakul. Penuh. Nah, ketika 7.000 orang, ya. Nah, ketika 4.000 maksud saya, 4.000 orang. Nah, terus dengan 7 roti itu, sisa berapa? Nah, saudara, semuanya ada sisanya kan? Masih degil ke hatimu. Nah, jadi orang yang terus berpikiran cupet, ya, kurang, minus, itu kata Tuhan Yesus degil. Degil itu enggak percaya. Yesus datang,
untuk memberikan hidup kepada Anda, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Katakan melimpah-limpah. Amin. Nah, kalau suruh ngomong melimpah-limpah langsung kenceng semuanya. Karena Pak, itu Pak yang saya tunggu-tunggu ya. Berkat tercurah, melimpah-limpah. Kenapa Tuhan mau Anda melimpah? Dia mau supaya dari dalam dirimu, dari bait suci itu harus mengalir aliran air. Amin. Jadi tujuan Allah membuat Anda melimpah supaya Anda bisa jadi berkat. Amin. Bukan untuk menumpuk diri, ya menumpuk harta untuk diri sendiri, bukan. Memperkaya diri sendiri, enggak. Ada orang sudah ya, enggak tahu itu mau pamer atau bagaimana, dia datang pada saya, dia bilang, Pak. Ya, memang awalnya dia kasih berkat besar saya. Ya saya bilang terima kasih. Lalu dia bilang gini, Pak, kenapa ya? Tuhan itu kok membuat saya jadi kaya seperti ini? Ya, tapi ketika dia ngomong gitu, rasa hati saya itu kok nggak enak gitu ya. Nah, saya sebagai pengajar, saya harus meluruskan apa yang salah kan. Lalu saya coba cek nih, ya kenapa dia ngomong seperti itu? Ternyata benar sudah ada indikasi pamer, ya bahwa dia itu ya hidupnya banyak duitnya ini dan itu dan sebagainya. Ya, lalu saya bimbing begini, coba ketika kamu sadar, kamu diberkati Tuhan begitu melimpah. Kamu pernah berdoa pada Tuhan enggak? Ketika engkau mendapatkan berkat yang melimpah. Iya Pak, saya berdoa. Doanya gimana coba? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati aku melimpah-limpah seperti ini. Kalau boleh lagi ya Tuhan, lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Lalu saya bilang ini, coba ya, Anda doa lagi, ya itu bagus, you know. Coba ikutin satu doa lagi. Ketika engkau diberkati, tanya Tuhan, kenapa engkau memberkati aku begitu melimpah-limpah? Pasti nanti kamu akan dengar. Ketika engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu, betul? Kenapa Tuhan engkau memberkati aku begitu melimpah-limpah? Siapa di sini yang pernah berdoa seperti itu kepada Tuhan? Kalau Anda nggak pernah berdoa seperti ini kepada Tuhan, engkau tidak bisa menjadi bait suci yang bisa mengalirkan sesuatu dari dalam dirimu. Karena apa yang Anda terima, itu selalu Anda timbun untuk dirimu sendiri. Betul? Kalau Anda berani bertanya, Tuhan, kenapa engkau berkati aku begitu melimpah-limpah? Banyak orang takut tanya begitu, dong. Kenapa? Dia sudah antisipasi. Kalau aku sampai tanya begitu, kalau Tuhan bilang, aku berkati engkau melimpah-limpah supaya engkau bisa berbagi dengan orang di sekitarmu. Kok enak, men? Yang diberkati aku, kenapa aku harus berbagi dengan orang lain? Nah, banyak orang kadang-kadang takut bertanya gitu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mau menjadi bait suci, menjadi saluran berkat, Tuhan akan mempercayakan kepada Anda setiap hari. Selalu baru, betul? Dan nggak pernah berkekurangan. Karena apa? Pancaran itu terus mengalir dari dalam dirimu. Kalau tidak, saudara, kalau hanya Anda timbun, air yang ada di dalam dirimu, nanti bukan menjadi air yang hidup, menjadi air yang mati. Sehingga genangan air itu disebut sebagai laut mati. Betul? Yang pernah pergi ke Israel, tahu tentang laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi, dan di situ nggak ada kehidupan sama sekali. Betul? Segala sesuatu yang hidup di situ, lama-lama mati semuanya. Kenapa? Ada air, tapi airnya nggak menghidupkan. Air yang mengalir, memancar dari dalam dirimu, pastikan adalah air yang hidup. Amin. Membawa dampak yang positif, membawa dampak yang menghidupkan, membawa dampak yang menyembuhkan, membawa dampak memberikan damai sejahtera pada orang-orang di sekitar Anda. Amin. Itu tujuannya.
Kita bicara tentang air yang hidup. Itu bukan istilah-istilah keren. Betul ya? Banyak orang kadang-kadang berdoa, aku cuci dengan air yang hidup, aku cuci dengan air yang hidup. Wah, keren ya istilahnya. Tapi apakah benar-benar orang yang ngomong seperti itu bisa mengalirkan air yang hidup atau enggak? Nangkep ya? Walaupun ada bunyi seperti itu, kadang-kadang dampaknya enggak ada kepada orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Karena airnya bukan air yang hidup. Air yang mati. Amin. Nah, sekarang kita lihat prosesnya bagaimana seseorang ini bisa mengalami hidup kelimpahan. Sekarang bagaimana proses seseorang untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup duniawi itu hanya pendek saja. Hanya bila hidup itu ditukar dengan hidupnya anakku, barulah hidupnya berlanjut terus. Dengan rela kehilangan hidup lamanya, maka barulah ia beroleh hidup yang baru itu. Dan hidup seseorang itu tergantung dari keadaan hatinya. Kalau kau lihat, bila seseorang memiliki hidup, hatinya akan penuh dengan firman Allah. Dan sebaliknya juga, seorang yang hatinya penuh dengan firman Allah, ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan pula. Kekuatan itu datang dari firman, anakku. Seperti bayi yang minum susu dengan kuat, mereka akan bertumbuh dengan lebih cepat dan memiliki kekuatan. Tapi bayi-bayi yang kurang minum susunya tak mampu mengembangkan hidupnya dengan bebas. Kenapa? Karena firman itu seperti air. Engkau tahu itu. Dan tak seorang pun dapat menampung air bila bejana mereka bocor atau retak. Luka batin menyebabkan bejana seseorang bocor. Sehingga air itu tidak akan mampu membasuh atau menyembuhkan tubuh maupun pikirannya sendiri. Tetapi mereka yang hatinya dipulihkan akan menampung air hidup yang berlimpah-limpah dan sanggup menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Mengertikah engkau? Ya. Jadi jangan hanya mengenal Yohanes 10:10 ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Betul, ini terjadi, tapi prosesnya tadi harus Anda alami, betul ya? Sembuhkan dirimu, hatimu jangan banyak luka, ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda bisa menampung, dan air yang Anda tampung itu akan terus banyak, semakin besar, ya. Volumenya semakin tinggi, akhirnya apa? Anda akan mengalami apa yang namanya kelimpahan itu. Hidup berkelimpahan atau berlimpah-limpah. Seperti yang dia janjikan itu bukan berarti kelimpahan secara material saja ya. Karena ini adalah hal hidup yang lebih real dari hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh yang berlimpah dengan kekayaan yang dikaruniakan Allah karena iman. Itu hanya terjadi bila hati orang percaya itu dibaharui, dipenuhi oleh air yang hidup dan melimpah-limpah. Kita lihat ya satu contoh dalam kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel digambarkan bagaimana hidup berkelimpahan itu akan benar-benar terjadi secara fisik dan juga di alam roh. Dengan mengalirnya air kehidupan, yaitu aliran kuasa Roh Kudus yang sangat dalam seperti sungai yang tak terseberangi di dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Baca ya, Yehezkiel pasal 47. Nah, ini bagus sekali ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ingat ya, di sini zaman itu bait suci secara fisik gedung ya, atau bangunan. Tapi sekarang bait suci itu bicara tentang kehidupan atau pribadi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual, artinya banyak, melimpah, betul? Dari sebelah
selatan. Anda bisa bayangkan kondisinya ya. Dari bawah ambang pintu itu mengalir terus. Ya, setelah lihat airnya bukan sedikit. Tapi airnya itu melimpah dari sebelah selatan. Ayat 3 sampai 5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi. Dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Ya, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, nah semakin dalam, ya, dia dibawa oleh orang itu. Yeskiel melihat, ya, kondisinya awalnya cuma sepergelangan kaki. Lalu diukur 1 hasta lagi, 1 lutut, ya, sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai akhirnya sudah nggak bisa diukur lagi, terpaksa dia menyeberangi dengan cara berenang, ya. Nah, terus ayat 10, saudara, ya, ayat 6, 9 dulu, 6, 9. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hei anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ya, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Glaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air di tempat yang kudus itu. Buahnya menjadi makanan, ya, dan daunnya menjadi obat. Saudara, kita lihat ya, ini gambaran daripada kelimpahan yang dikerjakan, ya, prosesnya tadi, dimulainya dari bait suci. Dari bawah ambang bait suci itu mengalir aliran air. Ketika diukur, awalnya cuma sepergelangan kaki. Diukur 1 hasta lagi, udah sampai lutut. Diukur 1 hasta lagi, sudah sampai pinggang. Diukur 1 hasta lagi, sudah nggak bisa lagi. Artinya apa? Melampaui. Itulah yang disebut kelimpahan itu. Nah, air yang banyak itu kemana mengalirnya? Ya, lalu orang itu menggiring, ya, mengajak Yeskiel untuk menyusuri, ya, aliran daripada alir itu. Nah, ketika pulang itu menyusuri aliran-aliran kemana air itu mengalir, dia kaget, saudara. Ternyata air itu mengalir sampai ke Laut Asin. Ya, nah, air yang asin itu ketika diairi dari air itu berubah jadi tawar, saudara. Ya, nah, dulu di situ nggak ada kehidupan, tapi ketika air itu mengalir ke tempat itu, ikan-ikan di situ mulai hidup juga. Dan sepanjang air itu mengalir, di tepinya itu tumbuh pohon-pohon yang subur, yang luar biasa. Dampaknya luar biasa ya.
dampak daripada air yang mengalir secara melimpah, mengalir menjadi blessing, menjadi berkat, dampaknya begitu luar biasa. Menghidupkan, menyembuhkan, menumbuhkan. Nah, siapa di sini yang merasa telah menerima hidup dalam kelimpahan itu? Tanda Anda melimpah. Coba cek, kemana engkau pergi? Apakah engkau mengalirkan hidup itu? Apakah engkau menumbuhkan? Betul ya? Apakah engkau menyegarkan? Apakah engkau mengubah keadaan? Itu tanda, ya, dampak daripada sebuah hidup yang kelimpahan. Jadi kalau Anda hanya jadi orang kaya, belum bisa disebut melimpah. Melimpah itu artinya engkau bisa mempengaruhi, mengubah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu artinya melimpah. Jadi visi misinya Tuhan itu luar biasa. Kenapa Anda dijadikan sebagai bait sucinya? Kenapa dia masuk ke dalam diri Anda, menjadi mata air di dalam diri Anda itu? Supaya hidup Yesus itu mengalir. Zoe, hidup Yesus itu boleh berdampak bagi banyak orang di sekitar Anda. Nah, nanti kita lihat ya. Pada pelajaran berikutnya, nanti kita akan lebih spesifik. Kita akan bicara tentang tubuhmu adalah bait sucinya. Apa artinya? Kenapa harus ditekankan? Kenapa harus dijelaskan? Tubuhmu kenapa disebut bait sucinya itu kenapa? Nah, secara spesifik nanti akan kami jelaskan di sini. Tapi paling tidak, Anda sudah ngerti ya, kenapa dia mau masuk dalam hatimu dan menjadikan engkau sebagai bait sucinya. Supaya kelimpahan Yesus itu boleh berdampak bagi banyak orang. Ya, kenapa sebelum Yesus diangkat, sebelum dia pergi, sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia pernah berkata kepada semua murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Karena aku yang akan mengerjakannya. Coba dibaca itu. Mana ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan? Nggak ada ya? Sebenarnya Yesus ini sedang ingin melanjutkan apa yang dia ingin kerjakan kembali di dunia ini melalui hidup Anda. Sehingga dia masuk ke dalam dirimu untuk bermanifestasi kembali melalui hidupmu. Yang kerja siapa? Tetap Yesus. Yesus yang ada di dalam hidupmu itu. Lebih besar lagi nanti. Lebih dahsyat lagi. Kenapa? Modalnya tetap dari Tuhan Yesus. Oke, lanjut dikit ya. Oke, saudara. Semua ini satu nubuatan di atas akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Selama itu pula sungai air kehidupan itu akan terus mengalir dan mengubah air laut asin atau laut mati itu menjadi laut yang hidup. Penuh dengan ikan-ikan dan pohon-pohon yang daunnya menjadi obat di kanan dan kirinya. Nanti setelah langit baru, bumi baru diciptakan, air yang hidup akan mengalir lagi dari tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Dan selama itu pula, air yang hidup itu mengalir dari hati setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab Wahyu 22:2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, nah itu yang dampaknya nanti, saudara. Orang yang hatinya hancur justru akan memperoleh kesempatan mengalami proses penggantian dengan hati yang baru. Orang ini akan memiliki hidup Kristus atau life, nyawa, kehidupan Kristus, dan memilikinya dengan berkelimpahan. Sebaliknya, ada orang-orang yang hatinya menebal
dan berat telinganya untuk mendengar dan mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini. Mereka tidak akan mengalami kesembuhan dan pemulihan hati seperti seorang yang percaya. Dengan demikian, hidupnya paling tinggi hanya berakhir dengan kelimpahan secara materi di dunia ini saja. Ya, ayat penutup, Saudara, Kisah 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oke, Saudara. Nah, jadi tentang air hidup ya telah kita bahas dalam 3 sesi ya tentang air itu. Nah, nanti di materi Anda di belakang baru ada catatan itu ya, itu tentang penjelasan apa yang terjadi di kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, Saudara, air hidup ya sudah selesai. Besok kita akan membahas tentang tubuhmu adalah bait sucinya. Ya, tubuhmu adalah bait sucinya. Kenapa tubuh kita dijadikan bait sucinya? Amin. Yang pengen belajar lagi besok bawa teman-teman, ajak yang lainnya supaya banyak mereka yang diberkati dengan pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, Saudara.